Halo semua, di video kali ini saya mau share kegiatan saya di Taiwan, kemudian bagaimana sih sistem absensi sebagai postdoc di Taiwan atau sebelumnya sebagai PhD students. Kalau kita bekerja sebagai teaching assistant, research assistant, kemudian postdoc, kita harus melakukan absensi. Nah, absensi ini mungkin setiap university akan berbeda, tapi di universitas ini, di Chaoyang University of Technology, kami mempunyai website, kemudian untuk setiap mahasiswa akan mempunyai account, dan kita diwajibkan untuk login. Ya, kemudian mengisikan kegiatan apa saja sih yang kita lakukan setiap hari. Jadi ada attendance record system, kita klik dan kita wajib melaporkan kegiatan kita setiap hari. Ya, berdasarkan berapa jam kalian itu bekerja setiap hari. Kalau dulu sebagai mahasiswa, berarti ada kesepakatan atau ada kontrak kerja antara supervisor dan mahasiswa. Mungkin kalian ada kontrak 30 jam per bulan, karena kan sebagai mahasiswa, kita hanya diberi 20 jam per minggu untuk bekerja part-time. Jadi sebulannya sekitar 80 jam. Tapi itu sesuai kesepakatan dari supervisor dan mahasiswa. Ya, ketika kalian menjadi teaching assistant atau menjadi research assistant. Nah, sekarang saya menjadi full-time researcher di Chaoyang University of Technology. Jadi saya harus absen setiap bulan, ya, setiap hari saya harus menginputkan apa saja kegiatan saya dan melaporkan seperti ini. Contohnya adalah bulan lalu, ya, bulan Januari. Nah, bulan Januari, jadi saya bekerja dari hari Senin sampai Jumat, kemudian ini kurang lebih karena ini sudah di-submit, ya, jadi kita harus submit setiap bulan. Jadi contohnya seperti ini, dari jam 8 sampai jam 12, jadi 4 jam, dari jam 1 sampai jam 5, jadi working hours, 4 jam. Jadi dalam satu hari kita melaporkan bekerja 8 jam. Oke. Nah, kemudian ini juga bisa di-generate, ya, laporannya, jadi kurang lebih seperti ini. Yang saya lakukan kurang lebih kegiatannya adalah tidak jauh-jauh dari menulis paper, eksperimen, begitu, ya. Jadi revise electronic paper, kemudian revise EIN paper, kemudian saya mempersiapkan juga eksperimen tentang adjusting eye aspect ratio for strong eye blink detection based on facial landmark. Ya, jadi dijelaskan per minggunya apa saja yang kita kerjakan. Ada juga kegiatan mengenai review paper. Nah, kebetulan pada bulan Januari mempunyai libur, ya, libur Chinese New Year itu dimulai tanggal 27. Jadi, kita mengikuti jadwal dari universitas. Nah, jadi totalnya saya bekerja sebanyak 144 jam, dan ini disubmit oleh saya. Gitu. Kemudian akan dicek oleh departemen dan bagian yang terkait, financial section dan lain-lain. Nah, mari kita lihat apa yang saya lakukan di tahun lalu, gitu, ya. Ini bulan 12. Nah, jadi sama, ya. Sama. Jadi laporkan saja apa yang dilakukan. Misalnya karena di sini saya juga tergabung dalam beberapa proyek. Contohnya misal waktu itu saya juga bereksperimen tentang complement naive Bayes classifiers for sentiment analysis of internet movie database. Jadi memang pekerjaannya itu bisa bermacam-macam tergantung job yang diberikan oleh supervisor. Ya. Kemudian research plan, ya. Jadi ada juga research project tentang brainwave for music recommendation system with long term stress analysis. Jadi saya harus mempersiapkan
Ya, mempersiapkan research plan-nya, eksperimennya, bagaimana akan melakukan dan lain-lain. Kemudian ada conference juga yang harus diikuti, ya. Jadi ESITS 2022 ini paper writing, kemudian IAN lagi, ya, karena dalam satu paper itu pasti akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, kemudian saya juga bereksperimen tentang explainable artificial intelligence, image captioning, image to text using Sharp. Jadi ini juga harus dilaporkan. Semuanya harus dilaporkan dengan jelas, ya, untuk masing-masing pekerjaan yang kita lakukan. Jadi bulan lalu tidak ada libur, bulan 12 tidak ada libur, berarti totalnya adalah 184 jam. Ya, kurang lebih begini harus diisi satu persatu. Nah, dan ini tidak boleh telat, karena kalau telat akan mempengaruhi mempengaruhi pekerjaan atau mempengaruhi ini pembayaran dari salary yang diberikan oleh kampus, karena laporan kita berkurang. Nah, ini contohnya dulu waktu saya menjadi teaching assistant. Nah, ketika teaching assistant, apa sih yang dilakukan gitu ya? Tentunya helping teacher prepare the material, mungkin mempersiapkan kuis, mempersiapkan tes, mempersiapkan kelas, dan lain-lain. Nah, ini contohnya waktu bulan Januari tahun lalu gitu ya, saya diberi jamnya 20,74 jam. 20 jam, 74 menit begitu ya. Jadi kan ini sesuai kesepakatan, jadi bisa jadi setiap bulan itu berbeda atau setiap tahun itu berbeda jumlahnya berapa. Nah, kalau di sini salary kita per jam itu tergantung aturan pemerintah. Dulu 158 NT per jam, sekarang 160 NT per jam. Ya, jadi setiap tahun itu pasti ada kenaikan. Tinggal dikali saja berapa jam kita bekerja. Ya, jangan lupa dilaporkan. Nah, sebagai teaching assistant dan research assistant itu juga berbeda. Jadi contohnya ini bulan lalu juga, ini tahun lalu bulan Januari bulan 1. Ya, ini nama proyeknya memang semua ini nama saya Christine Dewi ya. Kemudian ini adalah NIM, kemudian ini nama proyeknya. Di saya tergabung di dalam proyeknya Profesor Rung Ching Chen, kemudian berarti saya mendapatkan hak. Nah, kemudian dijelaskan apa aja sih yang dilakukan gitu ya. Yang dilakukan tentunya misal ya, learn about Google Drive API, kemudian developing Android app for smartwatch, dan lain-lain. Dijelaskan secara mendetail, dan di sini saya mendapatkan 63 jam. Jadi bisa ditambahkan sendiri, 63 ditambah 20,74. Jadi sekitar 83,74 menit dikali 158 NT. Nah, kira-kira itulah tambahan uang yang bisa saya dapatkan, uang saku yang bisa saya dapatkan per bulan dulu waktu saya menjadi mahasiswa. Oke, jadi cukup lumayan. Contoh yang lain di bulan 2, 63 jam juga, cuman untuk teaching asistennya tidak dapat karena di bulan 2 itu peralihan ya, libur, winter vacation. Jadi kalau kelasnya itu semester berakhir, berarti teaching asistennya juga berakhir. Nah, mari kita lihat di bulan 3. Di bulan 3 mendapatkan teaching assistant kembali karena semesternya dimulai lagi. Ya, ini dibagi-bagi, jadi ini dapat 8 jam, kemudian mendapatkan 9 jam, berarti cuma 17,35 menit gitu ya. Nah, kok bisa beda-beda?
semester lalu dapat 20 jam, sekarang dapat 17 jam. Nah, itu tergantung dari berapa jumlah anak yang menjadi teaching assistant pada semester tersebut. Karena kan dosennya banyak, mahasiswa yang apply juga banyak, kemudian kondisi keuangannya tergantung dari departemen. Ya. Tapi cukup lumayan, 17 kali 158 gitu ya untuk tambahan. Kemudian ini proyek yang lain. Jadi setiap semester pun kita harus mendapatkan kontrak baru, memperbaharui working permit, dan kita join di proyek yang berbeda. Ini contohnya, saya join di project Safety Detection of Driving on Road based on Driver State Understanding and Environment Awareness. Ini adalah student ID saya, ini nama saya, gitu ya. Kemudian apa aja sih yang dilakukan gitu? Ya, pertama mungkin literatur review gitu ya, eksperimen gitu, literatur review, mempersiapkan dataset gitu ya, belajar apa sih driver drowsiness detection, apa sih face emotion recognition, bagaimana sih road sign segmentation dan lain-lain. Oke, di sini mendapatkan 50,43 jam. Tinggal dikali 158 ya pada saat itu. Jadi ini uang tambahan yang saya dapatkan, kurang lebih itu. Di bulan 4, sama, mirip-mirip. Mari kita lihat. Teaching asistennya 8 jam. Kemudian 12 jam, berarti sekitar 20 jam ya. 20 jam kali 158. 20 kali 158 itu sendiri kurang lebih 3.160 dari teaching assistant. Kemudian dari research assistant saya bisa dapat 62,5 kali 158. 9.875 ditambah 3.160. Jadi saya bisa dapat tambahan sekitar 13.000 per bulan ya. 13.000 NT per bulan. Ini di luar beasiswa saya kan mendapatkan Elite Scholarship dari Chaoyang University of Technology. Jadi Elite Scholarship ini saya mendapatkan full tuition fee, jadi tidak membayar biaya sekolah, mendapatkan free dormitory, kemudian uang saku sebanyak 10.000. Jadi kalau di total-total 1 bulan, saya bisa mendapatkan total uang sekitar 23.000 sampai 25.000 NT per bulan. Ini tergantung dari berapa banyak jam teaching assistant atau research assistant yang kita dapat. Ya. Dan ini akan berbeda untuk setiap mahasiswa atau setiap orang. Ini saya share pengalaman saya sendiri. Ini bulan 5 berarti Mei. Ya, Mei. Oke, masih mirip-mirip, masih sama. Karena biasanya working permit itu kan akan per 6 bulan sekali dan harus diperpanjang. Jadi otomatis kontrak kita juga per 6 bulan sekali dan harus diperbaharui. Begitu. Nah, kurang lebih ini yang bisa saya share. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang akan melanjutkan sekolah, gitu ya. Karena terkadang memang yang perlu diperhatikan pertama kali adalah biaya hidup, dan lain-lain, apalagi kalau kita memutuskan untuk sekolah ke luar negeri. Nah, tapi yang saya mau sharing di sini adalah ada banyak cara untuk mendapatkan uang tambahan sebagai mahasiswa PhD. Oke, nah di video kali ini saya sharing mengenai teaching assistant dan research assistant. Di video yang lain teman-teman bisa cek, saya juga sharing mengenai bagaimana mendapatkan PEPFAR Scholarship Awards, gitu ya. Dan itu juga akan ada bonusnya atau reward bagi mahasiswa yang mempunyai publikasi PEPFAR. Oke, see you di video selanjutnya. Bye-bye.